Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas semua karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah pada malam yang insya Allah diberkahi Allah ini, di dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah, kita kembali dipertemukan dan dimudahkan untuk bisa belajar, guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah SWT. Semoga kemudahan ini betul-betul kita bisa syukuri dengan serius dalam mempelajari syariat Allah SWT, sehingga kita semua bisa selamat atau terhindar dari hal-hal yang kemudian dilarang di dalam syariat, sehingga nanti mempermudah juga hisab kita di yaumil akhir ketika kita berhadapan dengan Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah melimpahkan kepada manusia pilihan Allah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau sebaik-baik uswah dan qudwah kita dalam menjalani kehidupan ini, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita bisa berkumpul dengan beliau dan sama-sama masuk ke dalam surganya Allah SWT. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah SWT, tidak terasa kita di Sekolah Bisnis Syariah ini sudah sampai pada pertemuan yang ketiga malam ini dari 20 kali pertemuan yang sudah kita agendakan. Dan juga tidak terasa sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita masih bisa belajar, walaupun nanti ada penyesuaian jadwal yang nanti akan kita sepakati bersama. Karena dari Al-Kausar Consulting sendiri, selama bulan Ramadan, semua kelas online yang kita adakan untuk malam Ramadan semuanya kita liburkan. Ada yang kita liburkan total, nanti selama 1 bulan Ramadan full, dan nanti dilanjutkan setelah Lebaran. Ada juga yang kemudian kita reschedule selama Ramadan ke hari-hari yang lain, ya. Jadi untuk Al-Kausar Consulting sendiri selama bulan Ramadan libur full untuk malam, tapi kelas pagi dan sore insya Allah masih tetap jalan. Nah insya Allah nanti kita bahas di grup, akan di reschedule ke hari apa jadwalnya, agar nanti bisa kita lanjutkan kajian kita. Atau nanti kalau teman-teman sepakat untuk libur selama bulan Ramadan, ya tafadhol. Insya Allah kita mengakomodir masukan dari teman-teman semuanya. Baik, setelah 2 kali pertemuan, kita pada pertemuan pertama membahas hukum syarak, ya, hukum taklifi dan hukum wada'i. Pertemuan kedua kemarin kita menyampaikan dasar-dasar atau fondasi dari bisnis syariah. Pada kesempatan malam ini kita akan belajar dan membahas tentang poin penting yang pertama dari fondasi bisnis syariah, yaitu tentang akad. Ya. Nah, mempelajari atau memahami tentang akad ini sangat penting sekali, karena nanti sah atau tidaknya muamalah yang kita lakukan itu tergantung sah atau tidaknya akad yang kita lakukan. Ya, nanti selain kita tahu bagaimana akad-akad yang lain yang dilakukan di dalam bisnis syariah, ya, seperti jual beli, ijarah, kemudian arahan, syirkah dan yang lain-lain, kita juga harus paham fondasi akad itu apa, sehingga nanti ketika kita melakukan akad, kita tidak lagi salah dalam melakukan akad. Ya. Saya izin dulu untuk share screen, mudah-mudahan ini agar nanti kita lebih mudah belajarnya. Ya. Oke, kita langsung ya. Insya Allah kita akan membahas tentang akad. Nah, sebelum kita masuk pembahasan akad mendetil, kita lihat dulu apa dalil yang dijadikan landasan untuk kemudian masalah akad yang kita pelajari malam ini. Untuk dalil akad, ya, Allah kemudian menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya, dan ini dalil umum tentang bagaimana akad itu harus dilakukan. Ya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Ya. Nah dari sini, kalau dari ayat ini, ya, al-uqud itu bermakna janji, ya.
Nah, ini dalil umum dari tentang masalah akad. Nah, secara bahasa, akad itu bisa berarti ikatan ya. Atau akad itu bisa juga bermakna al-ihkam, bisa juga kemudian at-taqwiyah ya atau penguatan ya. Eh, di dalam ensiklopedia hukum Islam ya, al-akad itu juga berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan ya atau ittifaq ya. Atau sederhananya Syekh Yusuf As-Sabatin di dalam kitab beliau Al-Buyu Al-Kalimah wal Mu'asirah kemudian mendefinisikan yang dimaksud dengan akad aqada hablaini ya. Aqada hablaini maksudnya itu rabata wahidin bila khari ya. Bahwa yang dimaksud dengan aqada hablaini itu ya akad antara dua itu dia mengikat satu dengan yang lain. Nah, jadi yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf As-Sabati di dalam kitab beliau Al-Buyu itu yang dikatakan aqada hablaini itu adalah sesuatu yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu akad. Atau definisi syar'i ya yang juga didefinisikan oleh saya ambil definisi yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf As-Sabatin di dalam kitab Al-Buyu ya. Yang dimaksud dengan akad atau akdun itu adalah irtibatu ijabin biqabuli ya. Ikatan atau keterkaitan atau keterpautan ijabin biqabulin antara ijab ya dan qabul ya ala wajhi masyru'in yang akad ini sesuai dengan hukum syara ya yazharu asrahu fil mahalli yang kemudian dari akad ini ya yazharu asrahu fil mahalli menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Oke. Jadi sederhananya ketika kita bicara akad definisi syar'i ini adalah kesimpulan hukum syara mendefinisikan akad itu apa. Ya. Nah, definisi syar'i ini penting dipahami agar nanti kita paham dari definisi syar'i ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan akad. Ya. Saya ulang lagi ya, yang dikatakan akad itu ikatan irtibatu ijabin biqabulin. Ikatan yang kuat ya atau keterpautan antara ijab dan qabul ya. Ijab itu dinyatakan oleh mujib, orang yang menyampaikan ijab ya. Qabul itu disampaikan oleh qabil atau orang yang menyampaikan qabil. Nah, jadi secara syar'i yang dinamakan akad itu harus ada ijabin biqabulin, harus ada ijab dan qabul. Ya. Sebagaimana misal contoh akad nikah ya. Saya nikahkan putri saya namanya Fulanah binti Fulan ya dengan mas kawin seperangkat alat sholat juga tunai. Nah, itu ijab. Nah, qabulnya mana saya terima nikahnya dan seterusnya. Itu qabul. Nah, di dalam akad-akad muamalah juga harus ada ijab dan qabul. Walaupun nanti ada berbagai macam cara menyatakan ijab dan qabul. Tapi intinya yang dimaksud akad itu adalah keterkaitan itu antara ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini ya poin kedua dari definisi itu harus sesuai dengan hukum syara ya. Ala wajhi masyru'in ya. Jadi kalau ada akad yang kemudian tidak sesuai dengan hukum syara, walaupun ada ijab dan qabulnya, maka dia dikatakan tidak sah. Ya. Jadi dia dikatakan akad yang sah kalau dia sesuai dengan ketentuan hukum syara. Yazharu asraruhu fi mahalli. Ya. Kemudian nanti ketika akad ini sah, maka dia akan menimbulkan akibat hukum atau implikasi hukum atau muqtada akad terhadap objek akadnya. Nah, misal contoh dalam kasus jual beli ya, ketika sempurna jual beli akad jual beli itu dilakukan, maka muncul konsekuensi hukum atau dikenal dengan istilah muqtada akad ya. Nah, konsekuensi hukum dari akad yang sah dari jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan ya. Jadi objek akad tadi ketika dia ditransaksikan, akadnya sah, maka dia langsung berpindah kepemilikan terhadap objek akad tadi. Walaupun nanti ya mungkin nanti pembayarannya belum lunas ya. Pembayarannya belum lunas, misalnya adalah akad murabahah. Ya. Nah, ini berbeda ketika di dalam ekonomi kapitalis ya, di mana salah satu produknya itu leasing ya. Leasing itu produk ekonomi kapitalis. Nah, di dalam akad leasing itu walaupun sudah terjadi akad jual beli, itu kepemilikannya belum berpindah.
ya, sebelum nanti pembayaran terhadap motor atau mobil itu lunas. Nah, itu menurut ekonomi kapitalis. Tapi di dalam Islam tidak, ya. Ketika akad jual beli itu sempurna, walaupun jual beli kredit, maka kepemilikan terhadap barang tadi itu kemudian sudah berpindah kepada pembeli, ya. Maka kalau ada hal-hal yang menghalangi perpindahan kepemilikan itu yang kemudian membuat akad itu menjadi batil, ya. Nah, dari situ kita bisa paham ya, kalau akad itu sudah sempurna, maka muncul konsekuensi dari objek akadnya itu. Ya, apakah kemudian perpindahan kepemilikan atau kemudian perpindahan manfaat dalam akad sewa menyewa dan yang lain-lain. Ya. Nah, ini. Nah, sebagaimana dengan transaksi-transaksi muamalah, ya, yang biasanya ada rukunnya. Nah, akad sendiri juga punya rukun. Ya. Rukun itu apa? Sesuatu hal yang harus dipenuhi, ya, ketika akad itu berlangsung atau ketika terjadi akad, maka rukun-rukun ini harus terpenuhi. Ya. Nah, ketika rukun ini tidak terpenuhi, ya, maka secara akad, maka akad itu tidak sah. Ya, jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi atau ada syarat yang harus melekat pada rukun itu tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi tidak sah atau batil. Ya, itu yang dikatakan rukun, ya. Nah, misalnya contohnya kedudukan rukun-rukun akad ini sama seperti kedudukan rukun-rukun di dalam sholat, ya. Apabila ada salah satu dari rukun sholat yang tidak ada atau misal eh, dilakukan lebih dulu, misal Al-Fatihah dibaca dulu padahal belum takbiratul ihram. Nah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya, begitu juga dengan rukun-rukun akad, ya, harus terpenuhi semuanya. Nah, di dalam akad-akad bisnis syariah, rata-rata, ya, akad-akad muamalah di dalam bisnis syariah itu biasanya rukun itu pada umumnya 3. Ya. Ada, walaupun ada nanti beberapa akad itu yang rukunnya ada 4, tapi mayoritas atau umum itu biasanya 3. Ya. Nah, apa rukun akad, ya, dan rukun-rukun muamalah lainnya juga rata-rata 3 seperti ini, ya. Nah, di dalam rukun akad itu ada 3, ya. Rukun ini sesuatu hal yang harus dipenuhi ketika terjadi akad, ya. Yang pertama al-aqidani, ya, dua pihak yang berakad, ya. Dua pihak yang berakad ini nanti harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syarak, ya. Misal dia harus berakal, ya. Jadi kalau di dalam akad muamalah tidak harus badis, ya. Ada akad-akad yang harus badis, tapi anak-anak mumayyiz juga bisa kemudian melakukan akad. Ya, kemudian selain berakal, kemudian dia juga memiliki tasarruf, memiliki ahliyah untuk melakukan tasarruf atau kemampuan untuk melakukan tasarruf. Ya, kemudian memiliki sorotul wilayah. Nah, ini biasanya yang terkait dengan al-aqidah. Ya. Jadi yang harus dipahami, yang namanya akad itu harus ada dua pihak. Ya. Ada mujib dan ada qabil. Ada yang menyatakan ijab dan ada yang menyatakan qabil. Yang kedua, rukun akad itu mahalul akad atau makud alaih. Ini adalah objek akad. Ya. Kalau misal di dalam akad jual beli apa? Barangnya. Ya. Kemudian harga, saman, itu juga kemudian menjadi objek akad. Ya. Kalau misal di dalam akad ijarah sewa menyewa, berarti misal kalau sewa menyewa rumah, berarti objek akadnya itu adalah manfaat dari rumah. Ya. Kalau misal di dalam syirkah, ya maka objek akadnya itu adalah pembentukan syirkahnya itu sendiri, ya. Syirkahnya itu bergerak di bidang apa? Nah, itu namanya maqud alaih atau mahalul akad, ya, atau bahasa kitanya objek akad. Nah, yang ketiga rukun akad itu adalah sigot, ya. Sigot ini adalah pernyataan, ya, yang menunjukkan adanya kerelaan atau sederhananya yang dikatakan sigot itu pernyataan ijab dan kubul, ya. Walaupun nanti bisa lisan, ya, bisa tulisan, bisa juga dengan isyarat, ya. Nah, ini macam-macam nanti sigot akad, ya. Sebentar. Oh, kayaknya ada gangguan teknis ini teman-teman, ya. Nanti kalau seandainya mati, coba di ini dulu, ya. Tadi keluar ininya tadi. Kita terusin aja ya, nanti kalau seandainya mati, kita coba perbaiki dulu, ya.
Selanjutnya ya, ditinjau dari segi ada atau tidaknya akad ya. Nanti akad itu nanti bisa dipisahkan atau dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada transaksi-transaksi muamalah yang dengan akad ya. Ada juga transaksi-transaksi muamalah yang tanpa akad. Ya, yang dengan akad apa? Contohnya jual beli ya, akad salam, akad istisna, akad ijarah itu muamalah dengan akad. Artinya apa? Tanpa adanya akad maka muamalah-muamalah tadi menjadi tidak sah. Namun ada juga transaksi-transaksi muamalah yang itu tanpa akad ya, tanpa ada ijab dan kabul atau tanpa ada dua pihak. Contoh misal hawalah ya, pengalihan utang ya, kemudian doman, kafalah itu juga penjaminan utang atau wasiat, waris ya. Nah, yang semacam ini muamalah tanpa akad ya. Artinya tidak perlu ada al-aqidah ini, cukup satu pihak saja muamalah itu menjadi sah. Ya. Seperti waris misalnya. Nah, waris itu tidak harus kemudian pihak yang ahli waris itu kemudian menyatakan menerima waris itu baru dikatakan sah, tidak ya. Walaupun kemudian ahli waris tidak menerima waris itu, dia tetap menjadi sah. Karena muamalah seperti waris dan yang lain itu muamalah yang tanpa akad dia sudah menjadi sah. Ya. Nah, kemudian sah atau tidaknya akad ya. Nah, apa standarnya ya? Akad yang sah itu, kapan akad itu dikatakan sah? Adalah akad yang memenuhi ketentuan rukun-rukun akadnya. Ya, termasuk nanti syarat-syarat dari rukun-rukun akad itu harus dipenuhi. Nah, sebaliknya akad yang tidak sah itu adalah akad yang tidak memenuhi ketentuan rukun-rukun akad. Nah, itu akad yang tidak sah. Nah, akad yang tidak sah itu nanti dibagi dua ya. Nah, ini pembahasan hukum wad'i kemarin ya. Akad yang tidak sah itu dibagi dua, ada namanya al-butlan atau akad yang batal ya. Kemudian ada akad yang fasad. Ya. Nah, kita lihat. Akad yang batal ya atau akad yang tidak sah itu adalah akad yang tidak sesuai dengan perintah syar'i. Perintah syar'i ya. Akad yang batal itu merupakan akad yang cacat pada salah satu rukun akad. Ya, tadi ada al-aqidani, ada maqbud alaih, ada sigot akad. Nah, dari 3 rukun akad itu ada cacat di salah satu rukun akadnya. Atau misal nanti cacatnya itu pada syarat yang wajib melekat pada rukun akadnya. Ya, misal contoh syarat dari al-aqidani itu harus orang yang akil, ya, orang yang berakal. Nah, maka kalau kemudian bertransaksi itu dilakukan dengan orang yang tidak berakal ya, atau misal orang yang sedang mabuk, atau orang yang sedang tidur, atau orang gila, maka akadnya batal. Itu contoh dari mahalul akdi tadi. Contoh dari syarat yang tidak terpenuhi di antara al-aqidani yang menyebabkan akadnya menjadi batal atau menjadi tidak sah. Ya. Nah, akad batal ini ya ada juga kemudian dikarenakan adanya larangan ya terhadap zat akad. Jadi akad yang batal itu yang ada cacat pada rukun atau syarat dari akadnya itu ya biasanya ada dua. Yang pertama karena ada larangan terhadap zat akadnya. Misal contoh, karena akad itu ada multi akadnya. Ya, atau akad itu mengandung unsur riba. Ya. Nah, itu akadnya juga menjadi batil. Atau akad batal itu juga bisa karena tidak terpenuhi rukun dan syarat inikotnya. Ya, syarat inikot itu syarat yang harus ada di dalam rukun-rukun akad. Ya, contohnya apa? Misal syirkah musahamah ya. Syirkah musahamah ini PT ya. Dalam akad pembentukan PT, kenapa akad pembentukan PT itu batal? Karena tadi tidak terpenuhi syarat inikotnya. Ya. Di pembentukan PT itu kenapa haram? Karena tadi al-aqidaninya tidak ada. Nah, itu syarat inikot yang harus ada pada akad. Al-aqidaninya tidak ada. Ya. Atau baik al-madamin ya. Jual beli sperma yang masih sperma hewan yang masih di dalam tulang sulbi. Atau baik al-malaki ya. Baik al-malaki ini jual beli janin yang masih ada di dalam kandungan ya. Maksudnya hewan ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan akad-akad itu menjadi batal
ya, karena tidak terpenuhnya rukun dan syarat yang harus ada pada rukun akad. Nah, kalau akad yang batal itu ya, bagaimana cara memperbaiki akad yang batal? Ya, tidak ada jalan lain kecuali dia diulang akadnya. Nah, itu akad yang batal harus diulang. Tidak ada solusi lain ketika akad itu batal kecuali diulang. Yang kedua, akad yang batal itu juga ada akad fasad. Ya. Akad fasad itu akad yang cacat pada sifat akadnya. Tetapi di luar rukun akadnya, di luar yang tiga tadi, di luar al-akidani, di luar kemudian maqud alaih atau mahalul akdi, kemudian di luar sigot akad. Nah, ini yang membuat akad itu menjadi rusak. Ya. Padahal secara rukunnya terpenuhi, cuman ada yang cacat atau ada yang rusak di dalam sifat akadnya. Ya, misal contoh adanya unsur akad yang tidak jelas, majhul ya. Misal di dalam jual beli yang kita bahas kemarin ya, ada ketidakjelasan terkait dengan harga. Ya. Atau di dalam akad ijarah ada ketidakjelasan terkait dengan pekerjaannya apa. Ya. Kemudian ada goror ya. Misal contoh, kenapa kemudian transaksi ini baik al-madamin ini kemudian akadnya menjadi batal karena di situ ada goror, ya ada ketidakjelasan, ya. Baik ketidakjelasan barangnya bisa jadi nanti ketidakjelasan harga atau ujrohnya. Ya. Kemudian yang membuat akad itu fasad juga ikrah, paksaan ya. Misal ada orang yang melakukan transaksi jual beli tapi dipaksa ya. Kamu harus jual rumah kamu ke saya, kalau tidak kamu nanti bisa dibunuh. Ya. Nah, atau misal kamu harus jual tanah kamu ke saya, kalau tidak kamu nanti keluarga kamu nanti akan dipenjarakan. Nah, akad yang seperti ini namanya akadnya fasad. Ya. Rukun akadnya terpenuhi, cuman akadnya tidak sah atau fasad. Nah, kalau kemudian akad batal tadi harus diulang, ya, akadnya itu harus diulang. Kalau akad yang fasad, akadnya tidak perlu diulang. Itu beda cara memperbaikinya. Kalau akad yang fasad, ya cukup kemudian dihilangkan sebab kefasadannya itu, maka kemudian akadnya menjadi sah. Ya, misal tadi gohor ya, gohor pada transaksi jual beli, ya cukup dihilangkan saja gohornya itu, atau dengan diketahuinya harga, maka kemudian transaksi jual belinya itu menjadi sah. Ya. Atau misal tadi jual beli karena ikrah paksaan ya, cukup kemudian itu dihilangkan paksaannya, tidak perlu kemudian akadnya diulang lagi, cukup kemudian langsung dihilangkan saja syarat-syarat yang menyebabkan akad itu fasad. Atau misal contoh dalam jual beli buku ya, jual beli buku misal ada klausul buku yang sudah dibeli ini tidak boleh difotokopi ya, dan yang lain-lainnya. Nah itu akad jual belinya fasad ya, tidak sah. Kenapa? Karena di situ ada syarat yang merusak akad jual beli itu. Ya. Jadi kalau misal jual buku, tidak boleh kemudian dimasukkan klausul dilarang kemudian memfotokopi buku ini, ya, itu tidak boleh. Ya, karena itu menghalangi terkait dengan pemanfaatan buku itu. Nah, bagaimana memperbaiki akad jual beli buku yang ada syarat tadi tidak boleh memfotokopi dan seterusnya itu? Ya cukup dihilangkan syarat itu, maka akadnya menjadi sah. Ya. Beda tadi dengan yang batal ya. Kalau yang batal tadi harus diulang akadnya. Kalau yang fasad cukup dihilangkan yang sebab kefasadannya itu sudah cukup. Ya. Nah, tuh. Nah, kemudian kalau akad itu sah ya, terpenuhi rukun dan syarat yang harus ada pada akad, maka konsekuensi atau implikasi dari akad sah itu apa ya? Nah, tadi muncul nanti hukum dari akad itu. Ya. Kemudian muncul kewajiban dari akad. Ya, misal contoh kewajiban dari akad jual beli itu menyerahkan barang. Penjual itu menyerahkan barangnya, itu kewajiban yang muncul dari akad ya. Kemudian pembeli menyerahkan harganya. Kalau kemudian akad sewa menyewa ya, pemilik rumah, misal contoh sewa rumah menyerahkan. Silakan. Oke, tadi akad yang batal dan fasad saya ulang lagi secara umum ya. Akad yang batal itu ya karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya ya. Dan akad yang batal itu biasanya terkait dengan dua hal. Bisa jadi karena adanya larangan di situ ya. Bisa contoh adanya multi akad di dalam akad itu sehingga dia akadnya menjadi batil ya. Sebagaimana
yang dijelaskan oleh Nabi SAW ya. Nah, Rasulullah SAW ya, an safqataini fi safqatin wahidah. Nabi Rasulullah SAW itu melarang ada dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan, atau nah Nabi SAW an bai'atain fi bai'ah, dilarang ada jual beli di dalam satu jual beli. Nah, kalau kemudian akad itu terjadi multi akad ya, penggabungan akad, misal antara akad jual beli dengan akad sewa menyewa seperti yang terjadi di leasing. Nah, ini akadnya batal atau batil, sehingga motornya itu atau objek akad dari transaksi yang multi akad tadi menjadi tidak sah. Atau digabungkan akad yang lain, misal contoh dalam jual beli online misal, digabungkan antara pembelian produk dan eh, jasa untuk pengiriman ekspedisinya. Misal kalau beli produk ini harus pakai ekspedisi A, ya. Nah, ini dua akad. Terjadi dua akad yang saling terkait, ya. Nah, cuman yang terkait dengan multi akad ini harus dipahami bahwa tidak semua dua akad itu multi akad, ya. Tidak semua dua akad itu multi akad. Jadi dia kapan kemudian dikatakan multi akad? Kalau akad yang satu kemudian terikat dengan akad yang lain dan tidak bisa dipisahkan, itu baru multi akad. Ya. Misal kalau tadi contohnya ya, di leasing itu kan terjadi multi akad antara jual beli, ya, akad baik dengan akad ijarah sewa menyewa. Ya. Nah, di mana akad ijarah dan jual belinya itu tidak bisa dipisahkan. Termasuk misal di dalam jual beli online misalnya, kenapa kemudian jual beli online dengan mewajibkan menggunakan ekspedisi A itu kemudian akadnya menjadi batil? Karena tadi terjadi dua akad, ya, di mana terjadi akad jual beli digabungkan dengan akad ijarah atau ekspedisi. Nah, ini akadnya batil atau tidak sah. Ya. Kalau kemudian akad itu batil atau tidak sah, maka barang yang kemudian objek akad yang dijadikan objek akad itu menjadi haram untuk ditasarufkan. Ya. Misal contoh tadi dalam kasus leasing, ya, karena akadnya itu batil, maka objek akadnya motor atau mobil yang dibeli dengan akad leasing itu haram hukumnya ditasarufkan. Kenapa? Karena akad jual belinya tidak sah, berarti tidak sah pula kepemilikan terhadap barang itu. Ya, maka kalau kita beli motor dan mobil dengan akad leasing, maka itu tidak boleh dipakai, tidak boleh dijual, tidak boleh disewakan, bahkan dihibahkan pun tidak boleh. Kenapa? Karena bukan punya kita. Ya, karena akadnya tidak sah. Nah, itu ya. Itu karena akad batil karena multi akad. Atau misal akad itu tidak sah karena ada unsur riba. Ya, misal tadi ya, pinjaman misalnya, pinjaman di bank ya. Kemudian ada tambahan atau bunga. Nah, ini yang kemarin saya bahas di video KPR ya, contoh jual beli rumah ya. Akad jual beli rumah itu bukan akad jual beli, tetapi akad pinjam meminjam, akad qard yang disertai dengan riba. Makanya kemudian akadnya itu menjadi batil. Nah, kalau akad jual beli rumahnya dengan skema KPR atau BTN itu batil, maka haram kemudian menempati rumah itu. Karena rumahnya itu bukan milik kita. Nah, tapi di situ ada unsur riba, ada pinjamannya. Nah, gitu. Jadi nanti harus dipisah-pisahkan. Ya. Nah, biasanya kalau akad yang batil itu ya penyebabnya itu yang pertama karena ada larangan di situ. Ya. Atau misal kenapa jual beli online itu menjadi tidak sah? Karena misal menjual sesuatu hal yang belum dimiliki. Misal contoh transaksi murabahah di bank syariah misalnya, kenapa kemudian menjadi tidak sah? Karena tadi bank syariah itu menjual sesuatu hal yang belum dia miliki, ya. Dan berarti dia melanggar larangan dari Nabi SAW, ya. Ini tadi kan akad batil karena adanya larangan terhadap zat akad. Apa larangannya? Kata Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang belum kamu miliki. Nah, kita menjual barang tapi belum kita miliki. Nah, itu menyebabkan akadnya menjadi batil. Nah, kalau batil berarti objek akadnya menjadi tidak sah. Ya, atau menjadi haram. Nah, akad fasad tadi sudah ya. Akad fasad itu rukun dan syaratnya itu terpenuhi, cuman ada sesuatu hal yang masuk ya dari sifat akadnya yang menyebabkan akad itu menjadi fasad ya. Akad fasad ini sebenarnya akadnya batil juga tidak sah ya. Cuman
Nanti beda di dalam cara memperbaiki akadnya. Kalau akad yang batal itu harus diulang lagi akadnya. Kalau akad yang fasad tidak perlu diulang lagi akadnya, cukup dihilangkan sebab-sebab kefasatannya. Maka akadnya menjadi sah. Ya. Nah, kalau kemudian akadnya itu sah, ya, maka ada konsekuensi. Ya. Yang pertama ada hukum yang muncul dari akad. Ya, hukum yang muncul dari akad itu apa? Misal akad jual beli. Ya. Kalau kemudian akad jual belinya sah, ya maka hukum yang muncul dari akad itu barang yang dijadikan objek jual beli itu berpindah ke pemilikannya. Ya. Atau misal di dalam akad ijarah, ya, hukum yang muncul dari akad yang sah, akad ijarah yang sah itu adalah perpindahan manfaat terhadap barang yang dijadikan objek ijarah. Ya. Nah, itu hukum yang muncul. Yang kedua, kewajiban. Jadi kalau akad itu sah, ada kewajiban yang muncul dari akad itu, ya. Dan ini memang sudah seperti itu dari hukum syaratnya, ya. Misal contoh kewajiban dari akad jual beli yang sah itu menyerahkan barangnya, ya. Kemudian si pembeli menyerahkan harganya. Konsekuensi atau kewajiban yang muncul dari akad ijarah yang sah, pemilik rumah kemudian menyerahkan manfaat rumahnya dalam waktu tertentu, kemudian yang menyewakan membayar ujrohnya. Ya, begitu juga dengan akad-akad yang lain. Nah, jadi kalau akad itu sah, maka ada kewajiban yang muncul dari akad itu. Ya, misal contoh akad rahan, ya, akad gadai. Kalau terjadi akad gadai, kewajiban dari akad gadai yang sah itu adalah eh, penyerahan barang gadai. Ya, jadi misal ada akad utang piutang yang disertai dengan rahan, ya, atau gadai, maka kewajiban yang muncul dari akad rahan yang sah itu adalah kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijadikan objek gadai atau marhunnya. Ya, itu kewajiban yang muncul dari akad yang sah. Ya. Yang ketiga, dari akad yang sah itu muncul nanti muqtado. Muqtado akad itu konsekuensi. Ya, konsekuensinya tadi kalau akad jual beli, maka konsekuensi akadnya itu berpindahnya ke pemilikan. Walaupun nanti pembayarannya belum lunas. Kalau akad ijarah, ya, sahnya kemudian berpindahnya manfaat rumah itu selama masa sewa atau mobil selama masa sewa. Atau kemudian akad eh, sirkah, ya, akad sirkah itu muqtado akadnya apa? Bersatunya kemudian harta, ya, sehingga dia tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, itu muqtado akad, ya. Tidak perlu disyaratkan, tapi memang sudah seperti itu ketentuan dari syariatnya terkait dengan konsekuensi akad yang sah, ya. Kemudian syarat yang dimunculkan dari akad, ya. Nah, kalau kemudian akad yang sah itu nanti muncul juga syaratnya, ya. Nah, syarat ini nanti ada syarat-syarat yang syar'i, ada syarat-syarat ja'li atau syarat-syarat administratif, ya. Nah, ini beberapa konsekuensi yang muncul dari akad yang sah, ya. Dan ini hanya muncul dari akad yang sah, ya. Kalau akadnya tidak sah, maka keempat-empat ini tidak muncul, ya. Tuh. Nah, terkait dengan syarat-syarat akad, ya, tadi kita ada rukunnya. Rukun itu yang harus dipenuhi agar kemudian akad itu menjadi sah. Nah, selain rukun ada juga syaratnya. Nah, syarat itu apa? Mari kita lihat dulu. Syarat itu sesuatu perkara yang tidak adanya, maka dipastikan tidak ada masyrud, ya. Perkara yang disyaratkan, ya. Seperti yang kita contohkan kemarin, ya. Syarat sahnya sholat harus ada wudhu. Maka kalau tidak ada wudhu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya, wudhu itu syarat, sementara sholat itu masyrudnya. Maka kalau tidak ada wudhu, maka tidak sah sholatnya. Nah, itu ya. Nah, cuman walaupun demikian, adanya syarat tidak otomatis kemudian mengharuskan adanya masyrud. Ya, kemarin kita contohkan yang mudah. Kalau kemudian kita ada wudhu, kemudian tidak otomatis kewajiban sholat itu langsung muncul. Ya, itu. Ini pembahasan hukum wadi'i kemarin, ya, sudah kita bahas panjang lebar terkait syarat dan masyrud. Nah, di dalam bisnis syariah, syarat itu ada dua macam, ya. Syarat yang pertama syarat syar'i. Ya, syarat syar'i ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat yang harus terpenuhi di dalam akad. Ya, misal contoh, ya,
adanya syarat bagi pihak yang berakad al-aqidani tadi harus balik dan berakal ya. Nah, maka ini syarat-syarat syar'i ya yang harus dipenuhi ketika kemudian akad itu terjadi. Ya, misal contoh syarat yang lain terkait dengan al-aqidani itu harus memiliki ahliyah atau kemampuan untuk melakukan tasarruf. Nah, itu syarat syar'i. Ya. Nah, dari syarat syar'i ini nanti dibagi dua lagi. Ya, ada syarat umum dan ada syarat yang spesifik. Nah, syarat umum ini dinamakan dengan syarat inikot, ya, syarat yang wajib terpenuhi pada semua jenis akad. Ya, jadi semua jenis akad syarat ini harus ada. Misal contoh di semua jenis akad yang namanya al-aqidani itu harus orang yang akil, ya, orang yang berakal, kemudian orang yang memiliki ahliyah dan orang yang memiliki syaratul wilayah. Ya. Nah, ini harus ada di dalam semua jenis akad, apakah jual beli, sewa menyewa, rahan, ijaroh, kemudian musyarakah dan yang lain-lainnya harus ada. Nah, ini namanya syarat umum. Ya. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat spesifik, ya, syarat yang keberadaannya hanya ada pada sebagian akad saja, tapi tidak ada pada akad yang lain. Ya. Nah, ini syarat syar'i ya. Yang kedua syarat ja'li. Nah, syarat ja'li ini syarat administratif. Kalau tadi syarat syar'i itu datang dari Allah sebagai asyari, pembuat syariat. Kalau syarat ja'li, syarat administratif ini datang dari orang-orang yang berakad. Ya, misal contohnya lamanya jangka waktu pelunasan hutang ya dalam akad qad ya. Kemudian cara pembayarannya. Semualah yang sifatnya administratif. Ya, ini masuk ke syarat ja'li. Nah, cuman dalam penetapan syarat ja'li ini, syarat administratif, itu tidak boleh menyelisihi syarat syar'i atau tidak boleh menyelisihi atau tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Misal contoh tadi ya, ada syarat ja'li yang dibuat oleh penjual buku kalau buku ini tidak boleh difotokopi. Nah, itu syarat ja'li. Cuma syaratnya bertentangan dengan hukum syariat, maka syarat yang seperti ini tidak berlaku. Nah, itu ya. Atau misal contoh syarat yang lain, syarat ja'li ya. Misal contoh saya mau menjual rumah ini, asalkan rumah ini nanti kalau antum mau jual lagi tidak boleh jual kepada fulan. Ini kan syarat ja'li. Nah, cuman ini syarat ja'li yang bertentangan dengan hukum syarak. Ya. Nah, jadi untuk syarat ja'li ini boleh ditambahkan oleh para pelaku akad dengan syarat tidak boleh menyelisihi hukum syarat. Hukum syarat ya atau hukum syariat. Maka kalau ada hukum syariat yang diselisihi di situ, maka syarat tadi menjadi tidak sah. Ya. Nah, itu tadi syarat ja'li ya. Nah, kita masuk ke dalam syarat inikot ya, penjelasan dari poin yang ini. Ya. Syarat syar'i itu ada syarat umum dan syarat spesifik. Nah, syarat umum ini syarat yang wajib dipenuhi ya pada semua jenis akad. Apa? Contohnya kelayakan dua pihak yang berakad, al-aqidani tadi. Ya. Jadi dua pihak yang berakad itu ya harus kemudian layak untuk melakukan akad. Ya. Harus memiliki ahliyah, kemampuan. Kemudian harus memiliki syaratul wilayah. Syaratul wilayah itu memang dia memiliki hak untuk melakukan akad itu. Misal contoh akad jual beli, akad sewa menyewa. Misal ada si A menyewakan rumah, tetapi rumah itu bukan milik dia. Nah, berarti dia tidak memiliki kekuasaan terhadap barang itu, bukan dia pemiliknya. Tapi kalau nanti dia diwakilkan, ya pemilik rumah kemudian memberikan haknya mewakili oleh pihak A, maka dia kemudian boleh. Tapi secara umum dia tidak boleh karena dia tidak memiliki suatu wilayah. Dia tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan terhadap akad yang akan dia lakukan. Ya. Jadi syarat inikotnya itu kelayakan dua pihak tadi ya harus memiliki ahliyah dan suatu wilayah. Kemudian kapasitas dari objek akad ya. Objek akadnya itu harus terpenuhi. Ya maksud alaihnya tadi. Misal barangnya itu harus jelas ya. Barangnya apa? Ya, kemudian harganya berapa, jenisnya apa gitu ya. Kemudian
syarat ini ikutnya itu lagi, akadnya itu bukan jenis akad yang dilarang ya, seperti tadi multi akad ya. Kemudian akad-akad yang lain yang dilarang di dalam Islam. Seperti misalnya contoh tadi baik madamin ya, baik malaki ya. Nanti kalau di dalam hal-hal syirkah nanti banyak lagi jenisnya ya. Tapi intinya untuk poin yang ketiga itu ya, akad yang dilakukan itu bukan akad-akad yang dilarang di dalam Islam. Nah, kemudian akadnya itu harus memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan oleh akad itu. Ya. Misal contoh di dalam syirkah ya, akad spesifik, syarat spesifiknya itu apa tadi? Misal terkait dengan bagi hasilnya, kemudian terkait dengan jangka waktunya ya, kemudian terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus dipenuhi di dalam akad-akad syirkah. Nah, ini harus dipenuhi semuanya. Kemudian syarat ini ikut itu akadnya itu harus berfaedah ya. Jadi tidak boleh akad yang tidak berfaedah. Ya. Nah, nanti berfaedah atau tidaknya ini tergantung nanti hukum syara. Jadi bukan kita yang menilai. Ya, termasuk misal akad yang berfaedah ini apa? Misal akad misal sewa menyewa untuk jasa untuk membunuh orang. Nah, ini bukan akad yang bermanfaat atau berfaedah menurut hukum syara. Ya, atau misal bayaran bagi penyanyi misalnya, penyanyi dangdut ya tampil ya. Nah, ini bayaran ujrah terhadap penyanyinya ini akadnya batil ya. Kenapa akadnya tidak berfaedah? Ya, tidak berfaedah ini menurut hukum syara, bukan menurut kita. Nah, kemudian syarat ini ikut lainnya itu ya, akad itu harus ada di dalam kesatuan majelis. Ya, kesatuan majelis akad. Bisa nanti kesatuan dari sisi makan ya, tempat ya, bisa kesatuan dalam sisi waktu. Ya, misal kalau dalam jual beli online tidak disyaratkan kesatuan majelis akad itu tempat, tetapi boleh waktu. Ya, gitu. Kesatuan waktu saja boleh. Kemudian ijab tetap sah sampai terjadinya qabul. Ya, jadi ketika mujib itu menyatakan ijabnya, ya, dia masih tetap sah dianggap sebagai ijab sampai kemudian ada qabul. Ya. Nah, misal contoh gini, ya, ada penawaran, ya, misal contoh ketika terjadi jual beli secara online, ya, kemudian penjual menyatakan penawarannya, nah kemudian pembeli belum menyatakan qabulnya, ya, padahal misal ditawarkan itu pagi, ya, dia baru balas chatnya itu siang. Nah, ini ketika kemudian siang itu dibalas chatnya oleh oleh pembeli, maka itu udah sah. Ya, berarti ijabnya tetap sah sampai ada qabul. Nah, cuman dalam jual beli online ini nanti harus dilihat apakah qabilnya itu mengetahui adanya ijab itu apa tidak. Kalau misal qabilnya itu mengetahui, misal dia baca di jendela ya, ada penawaran dari mujib, tapi dia hanya baca di jendela saja, tapi tidak ada logo conteng biru. Nah, nanti sore, siang atau sore baru dibalasnya. Ini tidak dalam kesatuan majelis. Ya. Jadi posisinya dia sudah tahu. Beda nanti kalau dia tidak tahu sama sekali. Maka ijabnya itu tetap sah sampai kemudian dinyatakan qabul oleh qabilnya. Tapi kalau dia sudah baca di jendela, ya dia sudah tahu bahwa itu ijabnya sudah disampaikan, tapi baru dia balas sorry, maka ini tidak sah. Ya, ijabnya harus diulang lagi baru dikabul. Nah, ini syarat-syarat inikot yang harus ada dalam semua akad. Ya. Jadi poin-poin ini harus ada dalam semua akad. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir terkait dengan akolah, ya, atau pembatalan akad atau ikolah. Ya. Jadi kalau pembatalan akadnya itu datang dari dua pihak, itu namanya ikolah. Tapi kalau pembatalannya itu datang dari satu pihak, namanya difasak. Ya, difasak atau dibatalkan. Jadi kalau difasak itu salah satu pihak yang memfasak. Kalau kemudian ikolah kedua-dua pihak memfasak. Ya. Karena nanti ada akad-akad yang itu boleh difasak oleh salah satu pihak, ada akad yang tidak boleh difasak kecuali oleh kedua belah pihak.
ya. Nah, itu namanya ikolah. Kalau yang dibatalkan oleh sepihak itu namanya difasak. Ya. Nah, pembatalan akad ini boleh di dalam Islam ya, asalkan kemudian dia memenuhi ketentuan-ketentuan dari ikolah pembatalan akad. Nah, cuman ketika akad itu dibatalkan harus dilihat dulu jenis akadnya. Karena ada akad yang tidak bisa dipasak atau diikolah, ada akad yang bisa dipasak atau diikolah. Nah, misal contoh al-akad al-mustamir ya. Al-akad al-mustamir ini akad yang pelaksanaannya memerlukan jangka waktu tertentu ya. Misal akad sewa menyewa. Misal dia menyewa rumah itu misal 1 tahun ya. Begitu jalan 6 bulan ya, maka kemudian eh, pihak yang menyewa itu misal harus pindah tugas keluar kota. Nah, kemudian dia memfasak ya, atau nanti mengikolah akad itu. Jadi akad yang sisanya 6 bulan itu diikolah atau di stop. Nah, kalau akad itu di stop, maka kemudian dikembalikanlah penyewa rumah itu mengembalikan rumah yang dia sewa, kemudian yang memiliki rumah mengembalikan ujroh atau upah dari barang yang dia sewa tadi. Nah, ini namanya dipasak. Nah, kalau akad yang model begini ini bisa dipasak atau bisa diikolah. Ya. Nah, atau misal contoh al-akad al-fauri ya, akad yang pelaksanaannya seketika itu juga, contoh akad jual beli. Nah, nanti terkait dengan akad jual beli ini nanti harus dilihat lagi apakah jual belinya itu barang yang dijadikan objek jual beli itu masih bisa dibatalkan atau tidak. Ya, itu nanti masih dilihat ya. Misal contoh jika barang yang dijual itu rusak sebelum serah terima barang misalnya, maka akad itu langsung menjadi fasak atau langsung menjadi batal. Ya, belum terjadi serah terima barang tapi barangnya sudah rusak. Nah, maka itu kemudian langsung batal akad jual belinya. Ya, atau misal jika penjual itu meninggal dunia, misal contoh, ya, sebelum serah terima barang, maka akad jual belinya itu tidak perlu difasak karena nanti bisa digantikan. Ya. Atau misal akad jual belinya itu difasak sebagian saja karena barang yang sebagiannya itu masih bagus, ya, itu masih bisa. Tapi kalau kemudian akadnya itu sudah sempurna pelaksanaannya atau barangnya itu sudah kemudian dimanfaatkan secara sempurna, nah ini tidak bisa lagi dipasak, ya, tidak bisa lagi diikolah. Ya. Misal membeli makanan misalnya, makanannya itu sudah dimakan, walaupun sebagiannya sudah dimakan, cuma sebagiannya tidak bisa dijual. Nah, maka akad yang seperti ini tidak boleh difasak. Ya, jadi terkait dengan akad-akad fauri, akad-akad yang kemudian dia seketika itu juga terjadi, tidak pakai waktu, maka dia apa namanya? Nanti melihat ketentuan barangnya, apakah bisa difasak atau tidak. Ya. Itu ketentuan-ketentuan terkait dengan akad yang bisa saya jelaskan mulai dari definisi sampai kemudian pembatalan akad. Ya. Kepada silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu kurang lebih 45 menit ya. Ya kan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kayaknya keluar lagi yang 45 menitnya ya. Silakan siapa? Adrian Diva Fanani, silakan. Baik, syukur Ustaz atas paparan materinya. Perkenalkan, nama Ana Adrian. Jadi Ana sedikit bertanya mengenai biasanya kan di waktu jual beli mobil itu kan di dalamnya itu ada semacam program gratis service gitu, Ustaz. Nah itu tuh bagaimana itu ketentuannya dalam Islam? Bukannya itu multi akad, Ustaz? Mungkin itu dulu, Ustaz. Jadi misal di dalam akad jual beli ya ada ketentuan atau bukan ketentuan ya, artinya ada fasilitas. Fasilitas ini bisa dikatakan bonus juga. Ya, hadiah dari pembelian itu yaitu boleh kita servis di sana sampai beberapa kali ya. Misal beli motor juga begitu ya. Ada servis gratis sampai beberapa kali ya. Ini tidak dikatakan multi akad ya, karena dia tidak mengikat ya. Itu yang pertama. Yang kedua dia bonus ya, bukan akad ijaroh.
Ya. Jadi yang servis gratis itu bukan akad ijarah, tetapi dia bonus dari pembelian motor atau mobil tadi. Karena dia tidak mengikat. Kenapa? Karena kalau kita tidak servis juga tidak masalah. Ya. Misal ada fasilitas gratis servis, kemudian kita tidak servis di situ tidak masalah. Ya. Yang dikatakan multi akad itu dia harus terikat. Ya. Seperti saya contohkan tadi, misal jual beli ya, kita beli barang di marketplace, kemudian disyaratkan harus menggunakan ekspedisi A. Kalau tidak pakai ekspedisi A, tidak boleh. Nah, maka itu multi akad. Tapi kalau dia kasih opsi atau pilihan, beli barangnya nanti mau pakai ekspedisi apa, Kak? Boleh A, B, C, D. Ya, berarti bukan multi akad. Ya. Jadi multi akad atau tidaknya, lihat apakah dia terikat satu sama lainnya atau tidak. Ya. Atau misal contoh di dalam kasus pertanian, misal contohnya, ada penggabungan antara utang dan jual beli. Ya, misal di tempat teman-teman yang ada misal jual beli sawit, jual beli getah karet ya. Biasanya toke-toke sawit atau karet itu kalau ada orang yang biasa jual getah atau sawit ke dia tuh misal ngutang ya, minjam uang, minjam modal kepada tokenya misal 1 juta, dikembalikan 1 juta juga tidak ada tambahan. Nah, cuman tadi dia mengikat. Mengikatnya apa? Harus jual karet atau sawitnya ke dia. Nah, itu multi akad. Ya, berarti ada akad utang di situ, ada akad jual beli di situ yang saling mengikat. Tapi kalau misal ngutangnya di tokeh, jualnya itu di tempat lain boleh, berarti tidak multi akad. Ya. Kalau yang kasus tadi itu terkena larangan Nabi, ya. La yahilun salafu wal bai'. Tidak halal kata Rasulullah digabungkan antara jual utang piutang dan jual beli. Nah, ini terjadi larangan dari Nabi SAW. Jadi terkait dengan servis gratis tadi tidak masalah karena itu bonus atau fasilitas dari pembelian mobil tadi. Yang kedua itu akadnya tidak mengikat. Ya. Akadnya pilihan. Kalau mau servis silakan, kalau servis di tempat lain juga boleh. Ya, insya Allah tidak ada masalah akad itu. Wallahu a'lam. Begitu ya, Adrian. Syukran Ustaz. Ana mau bertanya satu lagi Ustaz. Itu mengenai kalau misalnya kan sering juga kita menemukan ada anak-anak yang belum berakil gitu kan Ustaz. Itu melakukan jual beli. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, dalam jual beli itu tidak harus akil ya. Maksudnya bukan akil ya. Maksud antum tadi mungkin balik. Ya, bukan akil. Kalau akil itu berakal. Kalau balik, jadi jual beli itu tidak mensyaratkan balik. Ya. Syarat minimal jual beli itu mumayyiz. Mumayyiz itu umur 7 tahun menurut para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan mumayyiz itu 7 tahun. Jadi akad jual beli tidak harus balik, mumayyiz saja boleh. Ya. Kalau sempat nanti jual beli itu hanya boleh dilakukan orang balik, merdeka lah orang tua. Kayak Pak Roli ya. Ya, begitu dengar ustadznya ngomong kalau jual beli nggak boleh kecuali yang dilakukan oleh balik ya. Mulai pagi besok nggak ada jajan sekolah ya, karena nggak bisa transaksi jual beli dilakukan, nggak ya. Jadi transaksi jual beli boleh dilakukan minimal syaratnya mumayyiz ya 7 tahun gitu. Ya, jadi tidak harus balik. Gitu ya, Adrian ya. Kan Ustadz di kalau anak-anak itu kan belum akalnya itu kan belum gimana ya, belum dapat gitu Ustadz, belum paham mengenai jual beli. Nah itu kan belum berakil juga namanya Ustadz. Karena kan kalau misalnya anak umur 5 tahun, nah mereka itu belum tahu apa-apa, belum tahu harga uang dan sebagainya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Nah, beda. Kalau dia belum mumayyiz, enggak sah jual belinya. Kalau dia belum mumayyiz, enggak sah jual beli. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, boleh. Nah, tadi para ulama itu menetapkan standar mumayyiz itu 7 tahun. Jadi anak di bawah itu tidak dianggap mumayyiz. Ya, maka kalau dia melakukan jual beli, enggak sah jual belinya. Kalau 5 tahun tadi, 5 tahun belum mumayyiz. Kan enggak sah Kak jual belinya. Gitu ya. Syaratnya itu minimal mumayyiz. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Gitu.
Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, kita masih ada waktu. Ini kayaknya 3 menit 10 detik mati lagi. Nanti kalau mati masuk lagi ya. Kita masih panjang waktu untuk diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat langsung raise hand, bisa juga lewat chat ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi saya ingatkan ya, materi akad ini penting karena nanti dia akan digunakan untuk menghukumi semua akad yang teman-teman pakai. Ya, nanti pemahaman teman-teman terkait akad ini, nanti teman-teman bisa menggunakan pemahaman ini jadi tools, ya, jadi alat untuk melihat apakah akad jual beli, akad muamalah yang teman-teman lakukan itu sudah memenuhi rukun akad apa tidak. Ya. Misal contoh saya jelaskan ya, hukum PT misal, pembentukan PT. Ya. Dari sisi ini ya, dari materi yang kita sampaikan hari ini, kenapa akad pembentukan PT atau perusahaan perseroan terbuka itu batil atau tidak sah menurut syariat Islam? Karena tadi rukun akadnya itu tidak terpenuhi, al-akidaninya itu tidak terpenuhi. Tidak ada dua pihaknya. Ya, yang ada itu hanya satu pihak. Begitu juga misal akad pembentukan koperasi, ya. Akad pembentukan koperasi itu juga tidak memenuhi rukun akad. Al-akidaninya juga tidak ada, hanya ada satu pihak. Nah dari situ kita paham, oh berarti akadnya batil. Ya, akadnya tidak sah. Jadi gimana kalau mau bikin perusahaan yang sesuai syariah, harus ikut hukum-hukum syirkah. Gitu. Ya. Jadi teman-teman yang ingin bikin perusahaan ya jangan sampai bikin PT. Ya. Boleh bikin PT secara administratif, tapi akad ke dalamnya harus tunduk ke dalam akad-akad syirkah. Ya. Tapi kalau murni ngikutin aturan PT yang ada di perundang-undangan, akadnya tidak sah. Ya. Nah nanti ini merembet masalahnya ke jual beli saham ya, merembet ke masalah investasi saham dan segala macam. Ya, begitu juga nanti di koperasi juga begitu. Kalau kemudian akadnya tidak sah, maka semua turunannya jadi tidak sah. Maka pemahaman akad ini, ya ini penting. Makanya disampaikan di awal agar nanti bisa paham, bisa menghukumi sendiri. Oh ini tidak terpenuhi rukunnya, syaratnya tidak terpenuhi, berarti batil. Oh ini rukun syaratnya terpenuhi, tapi ada sifat yang masuk yang ada di luar rukun dan syarat, berarti fasad. Ya, cukup dihilangkan saja fasadnya sudah sah. Ya. Silakan kalau ada mau ditanyakan, ngingatin sekali lagi.